Mana Diana? Baik abang. Siapa yang bertanya nih? Hah? Oke. Bang, terkait hari ini ditunda lagi seperti apa sih mekanismenya sendiri gregetnya sebagai lawyer? Biasa dalam proses hukum persidangan hukum pidana, tunda-menunda biasa. Dalam perdata juga tunda-menunda biasa. Makin lama makin bagus sebenarnya proses yang baik dan benar. Tapi kemudian kan asal hukuman dari si terdakwa ini kan lebih panjang ya, karena dia sudah menjalani hukuman walaupun ditahan ya, tapi karena si Barsarkan sebagai terdakwa ini memang mengakui bersalah juga menggunakan narkotika, dia dalam posisi mematuhi apapun proses hukum yang berlangsung, termasuk apapun putusan yang akan diputus oleh majelis. Begitu. Tapi dalam konteks dakwaan dia adalah sebagai pengedar. Tiga pasal itu adalah sebagai pengedar. Pasal 114, 112, dan 111 itu mengenai pengedar. Sementara dari pembuktian dan saksi-saksi menyatakan bahwasanya Pak CM sebagai orang pengguna yang akut, gitu, kecanduan akut, gitu. Dan dia tidak terbukti mengedarnya. Nah, posisi ini tentunya menjadi dilematis oleh pihak kejaksaan. Makanya kenapa ditunda 2 kali? Karena ini perkara menjadi perkara atensi di Kejaksaan Agung yang biasanya sampai Kajati analisanya kemudian dicari ke Kejaksaan Agung untuk dianalisa dan akan diputus secara hati-hati gitu. Nah, penundaan ini menunjukkan gejala-gejala ke sana di mana proses pembuatan tuntutan yang hati-hati ini sedang dijalankan oleh Kejaksaan, yaitu Kejaksaan Agung, Kajati, dan Kajari. Dalam konteks ini kita berpikir yang positif karena berkemungkinan apalagi sudah ada kebijakan dari BNN di mana pengguna harus direhab sebagai korban, tentunya pihak Kejaksaan Agung juga harus memikirkan ini atau melihat ini sebagai suatu pertimbangan, karena sebagai suatu pertimbangan disinilah kehati-hatian Kejaksaan Agung yang kemudian mencoba membuat tuntutan. Tuntutannya apa? Kita berposisi ingin bahwasanya berkemungkinan besar tuntutannya adalah dia akan direhabilitasi, dituntut rehabilitasi untuk